yang ada tindaannya juga itu boleh kok mungkin saat interview tuh dilepas. Di saat kalian buat usaha, pastikan itu bukan usaha yang lagi tren. Setia Info Lowongan Bali, berjumpa lagi dengan saya Ayu di kelas pagi bersama Info Lowongan Bali. Kali ini saya akan membahas tentang seputaran waiter ataupun waitress, dimana yang saya harapkan ya ini bisa bermanfaat buat teman-teman, terutama yang fresh graduate nih, biar tahu kira-kira waiter waitress itu seperti apa. Nah, kali ini saya sudah ditemani oleh Kak Ocha yang cantik luar biasa. Ternyata lebih cantik kalau ketemu langsung, pemirsa. Jadi Kak Ocha ini adalah sebagai founder ataupun owner dari, teman-teman bisa lihat, Pukako Panini and Coffee. Jadi buat kalian yang belum tahu ini perusahaan apa sih, jadi kalian bisa cek di Instagram kami itu untuk bisa di swipe up, kemudian bisa langsung nge-link ke YouTube kami. Di situ kita sudah ada juga nih untuk unboxing dari perusahaan ini. Jadi buat kalian yang kepo mau tahu dulu seluk-beluk tentang perusahaannya Kak Ocha, bisa dicek di situ. Oke, kita langsung aja nih. Kak Ocha, apa kabar? Kabar baik. Iya, apa kabar? Astungkara baik ya, sehat yang pasti. Harus itu sehat ya. Betul. Oke, Kak Ocha, kita mau ngobrol sedikit nih tentang yang tadi saya info. Jadi kita mau membicarakan sedikit tentang waiter ataupun waitress. Jadi ini sebenarnya lebih kayak pembekalan sih buat temen-temen ya, adik-adik kita yang mungkin saat ini untuk karirnya atau mungkin backgroundnya adalah di F&B service. Nggak apa-apa ya Mbak ya? Nggak apa-apa. Oke, saya kebiasaan keceplosan manggil Mbak ya, padahal harusnya kakak gitu. Oke, kita langsung aja. Kalau misalnya di Pukako ini sendiri untuk waiter waitress itu biasanya apa sih yang dari Kak Ocha nilai pada saat Kak Ocha itu mencari seorang waiter ataupun waitress? Mungkin apa dulu nih yang dilihat? Pastinya dari background pendidikannya dulu. Apakah mereka ada basic, baik itu mereka di kitchen ataupun di bar. Karena kan kalau tanpa basic, mereka pasti akan kebingungan di saat masuk ke dunia kerja. Betul. Seperti itu. Dan itu yang pertama. Yang kedua, pengalaman kerja mereka. Mereka sebelumnya sudah bekerja di mana atau pernah training di mana. Pasti itu dulu. Dan yang ketiga adalah keinginan mereka untuk bekerja di lingkungan yang baru. Karena tanpa adanya keinginan kuat mereka untuk bekerja di tempat yang baru, itu juga akan sulit di saat nanti mereka sudah kami terima. Itu akan sulit untuk kita arahkan. Betul. Karena tentunya sebelum mereka menjadi staff ada 3 bulan masa training dulu. Jadi di saat selama 3 bulan itu kita akan melihat bagaimana kinerja mereka, bagaimana cara mereka, apakah sudah sesuai sama standar dari perusahaan kami atau belum. Jika ternyata selama 3 bulan itu mereka masih standarnya biasa aja, dan kita lihat mereka tidak ada kemauan untuk belajar lebih atau tidak mau memperbaiki diri lagi, betul. Jadi itu mohon maaf. Jadi kita tidak melanjutkan ke proses yang selanjutnya. Tapi jika selama dalam waktu 3 bulan itu mereka menunjukkan performa yang maksimal, performa yang bagus, jadi bisa jadi pertimbangan kami untuk kami terima. Seperti itu. Oke, kalau misalnya dari kandidat itu sendiri, kan tadi ada proses training ya, tapi kalau misalnya dari Pukako sendiri nih Kak, apakah memang juga menerima siswa atau siswi untuk PKL atau enggak? Untuk saat ini kita kan belum ada masukan apa biasanya kalau dari sekolah-sekolah tuh pasti kita terima surat bahwa mereka akan mengajak untuk anak-anaknya training gitu. Kami tidak akan menutup kemungkinan, kami pasti akan menerima PKL. Jadi di mana PKL itu juga harus siap belajar ya. Betul, pastinya. Jadi kalau misalnya anak PKL agak pemilih ya kami agak susah juga. Ada aja pasti beberapa. Ada aja pasti mereka kadang kayak kemarin sempat waktu di restoran kami memang perlunya waitress. Jadi kita mereka milihnya, Bu, saya nggak bisa bahasa, saya mau di kitchen aja, mohon maaf. Kami juga nggak bisa terima seperti itu. Karena kan kebanyakan anak muda itu sebenarnya mereka mampu dan mereka mampu dalam berkomunikasi. Cuman mereka seperti membatasi diri, tidak mau mengeksplor diri lagi dan tidak mau belajar. Maksudnya tidak mau seharus itu jadi challenge saya nih gitu. Jadi saya harus menunjukkan yang terbaik. Itu mereka membatasi itu sehingga mereka, aduh saya nggak bisa. Itu yang kadang saya sayangkan sih dari yang saya terima laporan di lapangan. Iya.
Betul sekali. Justru apa ya, waktu training itu banyak juga yang kayak cuma oh ya yang penting nanti dapat nilai, bisa dapat sertifikat, ijazah keluar gitu ya. Padahal harusnya teman-teman itu ya, terutama adik-adik mungkin yang sekarang masih kuliah ataupun sekolah gitu, justru di situ dimanfaatin semaksimal mungkin. Ya, Karena benar kalau sekali. recordnya waktu training udah jelek, susah lah nanti waktu justru pengen nyari kerja ya. Iya, Justru benar. dari training itu dibagus-bagusin gitu. Jadi anggap aja kayak gimana caranya biar nilai kita bisa A gitu ya. Jadi nggak cuma sekedar nerima sertifikat ya Kak ya. Bener. Keren Dan sekali. kita pun juga nggak hanya sekedar kayak kasih nilai, kita harus lihat performa. Karena nilai itu kan suatu bentuk pertanggungjawaban ya, pertanggungjawaban perusahaan kepada siswa didiknya mereka. Jadi kalau kita ngasal-ngasal ngasih nilai, ya kalau misalnya nanti memang orang itu berkompeten, maksudnya orang itu benar-benar bisa mempertanggungjawabkan nilainya. Jadi Betul. kalau tidak, itu kan bawa lagi nama kita. Oh kemarin dia training di situ, kenapa bisa dapat nilai A? Padahal ternyata Iya. kinerja di perusahaan ini nggak bagus gitu kan. Betul, Makanya betul. saya selalu mewanti-wanti di saat mereka akan melakukan penilaian akhir, tolong perhatikan dari hasil evaluasi mereka selama 3 bulan. Atau kadang kemarin kalau nggak salah paling lama ada 6 bulan. Ada 6 training. bulan, 3 sampai 6 bulan. Iya, jadi itu saya minta tolong evaluasi sebaik-baiknya karena itu suatu bentuk pertanggungjawaban yang kamu juga nanti akan mempertanggungjawabkan itu. Betul, betul sekali. Jadi jangan sampai apa ya, kalau misalnya bawa sertifikat nilainya bagus, yang bagus si anaknya kan ya. Iya. Tapi kalau begitu jelek itu pasti bawa nama perusahaannya. Tempat dia training. Betul. Gitu. Ini di mana sih training dulu gitu. Kok kayak Diungkit-ungkit gini semua ya. Betul, tapi kalau udah bagus ya udah bagus sendiri aja, Iya, nggak bawa-bawa benar. orang gitu. Benar-benar. Iya, betul. Untuk waiter waitress sendiri, kalau di sini Kak, kita boleh tahu nggak job desk-nya itu kira-kira kayak gimana? Jadi mereka ngapain sih untuk daily job desk-nya? Nah, kalau misalnya untuk di Pukaku sendiri ya, untuk di Pukaku sendiri tentunya mereka kita cuma ada satu shift untuk saat ini. Jadi karena kita buka, during pandemi ya. during pandemi ini kita buka dari jam 8 sampai jam 6 sore. Jadi mereka rata-rata kalau di outlet Bisma kita ada 2 orang yang jaga dan di Sawayah itu kita ada 3 orang. Tentunya pagi mereka harus cek dulu dari logbooknya mereka, harus mereka bersih-bersih di areal juga, memperhatikan hal apa yang kemarin di order, apakah barang itu sudah datang atau belum. Habis itu mempersiapkan semua apakah sudah sesuai pada tempatnya, seperti vas bunga atau yang ada stand menu itu dan stand menu yang di depan juga. Intinya sih kayak kita kan sudah ada yang tertulis. Jadi mereka cuma tinggal menjalankan, mereka tinggal lihat, oh hari ini saya harus ngapain ya, bagi tugas ini ya sama teman ya, cek barang apa aja yang datang hari ini ya gitu. Apakah udah ada yang prepare atau belum ya gitu. Seperti itu sih, ya seperti Standarnya kebanyakan kebanyakan, ya, di iya. restoran pada umumnya. Karena kalau waiter waitress ya rata-rata seperti itu ya, Iya, terutama kalau memang yang fokusnya memang udah di resto, udah pasti fokusnya seperti itu. Nah kebetulan saya juga denger-denger nih Kak, kalau di Pukaku ini sendiri juga sering mengadakan training. Jadi kayak misalnya waiter waitress juga paham nih di kitchen ngapain, yang di kitchen juga paham di sini ngapain gitu. Kayaknya keren banget. Itu kayak gimana aktivitasnya Kak? Jadi di sini kan kebetulan di corporate kami kita punya agenda ya, agenda di mana anak-anak itu pasti kita harus terus kayak mengingatkan dia, mereminder dia, nge-refresh lagi ilmunya dia. Betul. Gitu. Jadi setiap 3 bulan seperti kemarin di minggu lalu kita ada training upselling untuk anak-anak. Upselling. Nah, upselling itu karena itu saat ini sangat penting ya, tidak hanya saat ini sih saya rasa. Jadi setiap satu itu penting. Kadang anak-anak keseringan lupa. Apalagi kalau udah misalnya tamu banyak, lupa lagi karena tamu juga udah tahu kan mereka mau order Mau apa, mereka apa, udah iya, tahu betul. gitu. Nah, justru upselling itu harus sering mereka lakukan supaya tamu tidak hanya hafal 1, 2, 3 menu kita, tapi kita ternyata punya ada banyak varian menu. Dan dari bulan lalu anak-anak juga ada training mengenai kemarin itu kebersamaan. Jadi kayak skillnya dia, leadershipnya dia. Itu udah kita lakukan. Tuh, di ada situ. leadership ada skill leadership training training ya. juga. Itu jadi ada beberapa tahapan. Jadi kalau untuk semua staff ada leadership. Jadi nanti kalau dari beberapa anak-anak senior juga ada training lagi. Training yang sifat private itu langsung dilatih sama coachnya kita juga ada gitu. Berarti memang udah difasilitasi dari Sudah sini ya untuk difasilitasi. trainingnya. Ya, sebelumnya juga kita fasilitasi mereka kelas bahasa Inggris juga. Wah keren. Karena kita mau anak-anak itu tidak hanya tahu kalimat yang itu aja.
Jadi betul. biar mereka juga lebih pede kan. Bisa di saat mereka kayak bercakap-cakap karena Iya. itu nilai plus waktu servis ya. Iya, Jadi benar tamu banget. merasa nyaman juga. Iya. Karena apa ya, restoran itu kan banyak. Betul. Restoran yang bagus-bagus juga banyak. Banyak, Coffee shop yang bagus-bagus juga sekarang sudah mulai bermunculan. Betul. Jadi kita perlu salah satu hal yang minimal tamu itu ingat lah, tidak hanya makanan tapi juga servis. Betul. Orang tuh biar punya kenangan gitu, oh nanti di situ aja deh, soalnya menyenangkan. Betul. Jadi buat saya enak, nggak harus kayak enak dijudesin seperti itu gitu. Itu sih yang saat ini kami lakukan. Dan iya sih benar, itu poinnya untuk menjadi seorang waiter ataupun waitress itu adalah ramah ya. Iya, benar. Karena yang Harus dijual ramah. adalah servis. Balik tadi, servis. Jadi jangan sampai sambil handle tamu itu sambil manyun gitu. Tadi malam saya habis putus gitu kan. Terus ke bawah sampai besoknya. Itu karena dulu saya sempat sampaikan juga ke anak-anak. Jadi di saat kalian dari rumah punya masalah sampai di tempat kerja tuh kalian harus letakkan dulu masalah kalian supaya moodnya nggak kebawa. Jadi kalau kita kalau udah pagi moodnya nggak bagus, itu akan ngefek banget sampai kalian closing. Betul. Gitu. Jadi saya wajibkan anak-anak kalau pagi-pagi kalian mau bisa muter musik, buat apa, pilih musik yang buat kalian happy sambil kalian bersih-bersih. Jadi itu secara tidak langsung tuh kayak jadi change pergantian moodnya kalian. Betul. Dari rumah buta sampai tempat kerja sudah pilih suasana lagu yang kalian suka, sampai jaga-jaga sambil bersih-bersih ngobrol sama teman, itu kan udah mulai lagi nih. Betul. Oh ya udah nih, saya harus happy lagi nih. Kalau kita sudah happy, nyambut customer juga menyenangkan, customer pun juga merasa nyaman. Betul banget. Kalau kita udah buta, customer tuh juga pengen cepet-cepetnya pulang gitu. Jadi nggak tahu hal apa yang buat mereka tuh, aduh kok aku merasa nggak nyaman ya gitu. Karena itu kan secara tidak langsung tuh kayak hukum tarik menarik ya. Betul. Jadi kayak saya selalu bilang kayak siapapun itu kalian harus tetap ramah dan apa sih salahnya kita menebar senyum. benar sekali. Lagi emosi nih, lagi kesel ngeliat orang senyum, Senyumin "Halo, aja. apa kabar?" gitu. Ngelihat tamu seneng, akhirnya ternyata dia juga kebawa happy. Iya, kan, secara gitu. tidak langsung tuh mood kita juga udah mulai perlahan bisa dirubah. Dipakai ngobrol yang lain ya, itu gunanya tadi mungkin training untuk komunikasi untuk bahasa Iya, Inggrisnya communication ya. skill-nya juga. Jadi buat teman-teman mungkin yang tadi kata Kak Ocha yang suka, oh saya nggak mau di waiter atau waitress, nggak mau di depan karena nggak bisa bahasa Inggris, jadi di belakang aja. Jadi sebenarnya salah ya teman-teman. Jadi buat kalian yang memilih untuk di bidang itu emang udah wajib ya hukumnya. Wajib Memang banget. sudah harus bisa, itu emang udah satu komponen, jadi nggak bisa dipisah mau nggak mau. Namanya juga pengen di restoran, di dunia Iya, pariwisata emang bekalnya itu. Jadi buat kalian yang sekarang suka kabur-kaburan pas pelajaran bahasa Inggris, coba mulai tetap rajin aja, minimal bisa Bener. ngomong, nggak harus grammarnya bagus kan ya, Harus, gitu. yang penting karena apa? Tamu itu tidak memperhatikan grammar kalian. Betul. Yang penting keinginan kalian mau mencoba, tamu itu pun nggak masalah jika kita salah karena dia memahami itu. Iya, Gitu. mereka tidak akan menertawakan. Nggak akan menertawakan. Dan mereka mengerti. Dan penting nggak sih Kak kalau untuk waiter-waitress ya, dan juga terutama di kitchen, hygiene dan sanitasi. Penting banget. Jadi kenapa mungkin seperti Ayu lihat itu, kalau saya emang selalu suka tuh yang bersih. Yang bersih, yang wangi. Kalau Ayu lihat mungkin kayak ke toilet itu kayak pasti udah Iya. keciumannya beda gitu. Di situ orang akan melihat, oh berarti ini restorannya memperhatikan kebersihan atau kafe ini memperhatikan kebersihan. Otomatis apapun yang mereka buat tuh pasti sudah sesuai standar gitu. Tidak hanya kebersihan dalam hal makanan, tapi dalam hal lingkungan juga. Jadi kayak debu, kalau saya tipikalnya agak cerewet ya. Jadi kalau staff saya sudah tahu, satu selalu kayak ngeliatin hal yang simple deh, kayak misalnya kayak sarang laba-laba. Kalau mereka sudah bersih-bersih nih paginya gitu, saya datang, saya ngecek, wah sarang laba-laba, dia pasti kan, oke, bocah udah datang nih. Mereka udah mulai bersih-bersih lagi. Kayak meja, kalau saya gini, ini kenapa masih debuan ya gitu. Jadi selalu mereka itu kalau udah bocah datang, oh ya udah mulai nih bersih-bersih lagi gitu. Jadi itu kenapa kalau kita sudah lingkungannya bersih, tamu tuh akan merasa nyaman. Betul. Merasa nyaman. Di saat mereka pengen cuma sejam, ya udah tambah lagi deh. Tambah lagi 2 jam. Dan di saat mereka nambah, otomatis kan pasti akan ada kemungkinan mereka nambah order. Betul. Nggak mungkin dong kayak kita diam lama, kita kayak habis Ngapain, entah kita bekerja, mikir, habis iya. kita ngobrol, habis kita meeting gitu, masa kita nggak haus. Iya, minimal Ya, minum memang. Minimal pasti minum, atau nggak minimal mereka mau bawa pulang deh. Gitu. betul. Itu yang kemungkinan itu pasti akan terjadi.
Keren sekali ya, itu hygiene and sanitasi. Tapi bukan juga cuma apa ya, kebersihan lingkungan kerjanya juga. Otomatis kebersihan diri juga, Iya. itu yang paling penting. Kebersihan diri penting, dan juga kayak seperti mereka kayak rambut. Betul, Dan juga grooming apalagi kalau ya. sekarang iya, masker juga kan penting banget gitu, karena kita nggak tahu kan ketemu sama siapa gitu. Iya. Jadi kalau kita bisa maksudnya dari sekarang kita mulai kayak menebeng diri ya, kayak bukan menebengin diri kalau kita bilang kasarnya gitu, kayak kita inilah dengan diri kita, aware sama diri kita, otomatis kayak hal-hal yang orang pikirin, aduh nanti takut ke situ, nanti kena gimana, nanti virusnya itu pasti akan go away deh. Iya, benar. Itu dia pentingnya hygiene dan sanitasi, karena balik lagi apa ya, dari karyawan juga itu kan kalau dilihat secara grooming udah bagus, bersih, pasti itu udah apa ya, first impression ya Kak ya. Jadi untuk mereka datang, wah kayaknya di sini oke nih gitu. Jadi tambah ramah, ternyata tempatnya bersih, makanannya enak, udah deh gitu. Oke. Dari apa sih namanya, Kakak sendiri nih, kalau misalnya kita balik lagi ke proses rekrutmennya nih sekarang. Jadi kalau misalnya Kakak nyari waiter ataupun waitress, biasanya yang dinilai itu CV itu apakah dinilai juga? CV pasti, tapi yang paling penting adalah kesan pertama. Kesan pertama. Jadi Biasanya bagaimana itu kesan pertama yang sering ditemui? Karena kebetulan saya kan jarang langsung melakukan proses rekrutmen itu, karena sudah ada yang menanganinya. Betul. Jadi yang pasti dilihat adalah bagaimana kesan pertama melihat mereka datang, dari segi penampilannya mereka, Betul. dari segi pada saat mereka datang tuh apakah mereka murah senyum atau tidak gitu, ataukah mereka cuma yang manyun-manyun hanya sekedar gitu kan. Kalau orang Iya. personal, misalnya kalau orang HRD Ada ya, yang datar aja pokoknya. jadi mereka pasti sudah tahu kan postur Iya. tubuh, gerak-geriknya seperti apa, bagaimana orang ini, apalagi saat mereka di interview langsung. CV itu kan kayak hanya sekedar, oh ya oke. Selanjutnya kan kita melakukan proses wawancara tuh. Dari situ kita bisa melakukan penilaian lagi. Bagaimanakah orang ini, apakah itu bisa diterima atau tidak. Betul. Seperti itu. Iya, jadi pernah nggak sih ngalamin Kak, kayak misalnya nemu nih kandidat, terus habis itu dia datangnya tuh kayak udah rambutnya kayak mau mandi, kemudian pakai jaket, itu jangan sampai kayak gitu ya kawan-kawan. Jadi saya sering banget dulu nemuin yang kayak gitu Kak, gitu. Mungkin ada ya, mungkin ada. Biasanya sih saya selalu kayak di saat orang itu, di saat yang melamar lagi menunggu. Jadi kan menunggu. Pasti sempat lihat lah ya, Sempat saya gitu. lihat itu. Saya tanya itu siapa? Oh ya, ada yang mau lamar Bu. Oh ya udah, berarti saya lihat. Habis itu saya tanya setelah itu hasilnya bagaimana gitu. Saya lihatin dulu, karena saya pasti saya orangnya cepet ingat sama wajah-wajah orang. Ini kayak tadi nih duduknya kayak seperti ini, bagaimana hasil interviewnya kayak gini. Oh oke. Jadi apa ya? Kadang itu terutama pakaian ya. Iya, itu menentukan. Pakaian itu tuh nggak harus yang bagus banget. Iya, nggak yang Tapi yang branded atau nggak harus mahal, Tapi enggak. yang penting kalian rapi aja deh berpakaian. Jadi di saat kalian, kalau sorry nih untuk cowok, kalau di saat kalian mau melamar kerja tuh ya minimal kayak lebih bukan jas juga, kayak baju tangan panjang Betul. dipakai, jangan Kemeja dilipat. lah. Iya, jangan dilipat diliatin. Mungkin kalau yang ada bagian kayak misalnya tato itu jangan yang diliatin. Betul. Gitu. Terutama yang ada tindiannya juga itu boleh kok mungkin saat interview tuh dilepas. Iya. Gitu kan, kadang itu yang membuat kayak ini kan mau melamar kerja gitu. Jadi kita kayak pasti akan tanda tanya gitu. Emang sih akan ada proses lanjutannya lagi. Cuman dari kesan pertama udah kayaknya udah Iya. enggak gitu. Betul. Ya udah. Kayak misalnya kalau untuk yang cewek itu minimal lah kalian menunjukkan rasa percaya diri dulu kalau yang Betul, cewek. itu yang paling penting. Kadang kan yang cewek lebih banyak salah rata kurang percaya diri. Maksudnya kayak masih ada ini, ada apa ya, kayak perintilannya tuh banyak gitu. Kalau kayak, ini kenapa dia mau melamar kerja atau mau photoshoot atau apa gitu kan. Jadi nggak usah terlalu lebih lah. Iya. Terutama dalam make up ya. Yang penting sewajarnya aja sih. Seperti itu. Iya, itu keren banget. Jadi ternyata mengalami juga nih kalau Cah lihat yang seperti itu ya. Mengalami, tapi memang meskipun saya tidak langsung terjun pada saat proses wawancara itu, Betul. karena kami ya kita melihat gitu ya. Oke, berarti entah saya berpikir apakah ini tren anak zaman sekarang misalnya kalau dia mau melamar pekerjaan atau memang itu gaya
ya, maksudnya emang itu gaya bawaannya dia atau gimana kan kita juga kurang tahu kan. Betul. Jadi sebenarnya bukan cuma kalau teman-teman mau ngelamar di F&B aja ya, tapi sebenarnya untuk posisi apapun itu ya, Iya, Kak ya. benar. Jadi memang perhatikan dulu penampilan. Jadi kalau misalnya kalian berpikir harus ganteng atau cantik itu relatif sebenarnya. Jadi penampilan yang menarik itu sebenarnya bagaimana cara kalian berpakaian, penampilannya ya tadi itu wajah ya. Mau pakai makeup bagus, justru bagusnya pakai makeup tapi tidak berlebih juga, aksesoris juga tidak berlebih itu sih, karena kan bukan mau jalan-jalan juga. Jadi mau interview, jadi itu yang harus diperhatikan. Jadi dari ujung kepala sampai ujung kaki gitu. Jadi kalau misalnya pun harus ada misalnya janji interview ya, kalau bisa 30 menit sebelumnya udah datang. Iya. Jadi bisa prepare diri nih kalau memang tadi hujan atau habis pakai helm, jadi bisa prepare diri. Jadi pas interview sama Kak Ocha-nya juga udah oke nih gitu kan, udah langsung ini sebenarnya basa-basi sih, interviewnya udah oke nih. Pandangan pertama udah oke gitu. Iya, karena pandang pertama itu sangat menentukan. Betul, sangat betul. menentukan hasil akhir ya, kalau bisa dikatakan. Jadi terutama betul. nih penting banget juga untuk yang cowok-cowok sebelum interview tolong mungkin rambutnya dirapikan. Karena sering banget yang mereka tuh hanya sekedar, iya mungkin ada info sama teman, dapat info dari temennya, ini lagi buka lowongan nih, jadi semua datang gitu. Ini rambutnya udah yang, maksudnya minimal rapi dikit lah ya gitu, atau enggak kalau nggak sempat ke tukang cukur pakai di wax dikit lah gitu biar rapi gitu. Itu kan juga menentukan tuh, jadi Betul. ada nilai tambah. Nah mereka yang udah biarin jadi naik-naik gitu rambutnya, kita sampai oke. Nggak yang terlalu klinis juga ya, berminyak-minyak gitu, jangan. Jangan tolong jangan. Jadi memang riskan ya. Jadi kalau kalian memang ada niatan untuk di dunia kulineri ya, terutama itu grooming kalian, penampilan kalian itu memang juga sangat menentukan. Karena balik lagi berhubungan dengan servis, kemudian hygiene. Jadi jangan sampai juga kuku kalian nanti panjang-panjang waktu interview, kutek sana sini gitu ya. Itu yang harus benar-benar diperhatikan karena mereka karena kalau di kita ini emang kita selalu melarang anak-anak tuh kukunya panjang. Jadi Makanan kan? Iya, terutama untuk yang di kitchen ya. Betul. Karena itu tuh berpengaruh sekali karena kita nggak tahu nih gitu apa yang masuk atau apa itu takutnya sih hal terburuk terjadi, kan semua kena dampak. Betul. Gitu, semua kena imbasnya kan gitu. Jadi itu yang kami wajibkan dan selalu itu dilakukan oleh HRD. Karena anak-anak sih kita permakluman, misalnya pas habis acara kan harusnya tuh nggak boleh pakai kutex ya. Kita melarang anak-anak tuh pakai kutex gitu. Iya. Habis acara mereka lupa ngapus kutex. Oh ya udah, pasti akan ditanya dulu nih sama pihak HRD. Ini Iya, kenapa sih pakai kenapa? kutex, Kasih gitu. waktu dulu sehari Ya, gitu. Sehari habis itu besok lagi tanya, oh ya Bu lupa, oh ya. Kita sampai yang ketiga baru lupa cukur. terus, sini saya hapusin gitu. Kalau saya biasanya sini tak hapusin, kalau lupa cukur sini Gitu. datang ke HRD saya bantu cukur. Jadi sering-sering banget kayak gitu. Pernah tuh kemarin anak-anak yang lupa cukur dicukurin di sini, yang cowok-cowok. Iya kan. Kalau kayak gitu biasanya jadinya kapok. Oke. Ya karena pasti cukurannya nggak bagus Iya. dong. Jadi buat kalian ya itu kan pasti udah dapat pembekalan lah ya, standarnya seperti apa untuk laki ya, terutama apa sih ukuran rambut itu Iya, harusnya harus seperti apa standarnya kalau rapi. pekerja ya gitu. Jadi harusnya sudah paham. Jadi jangan sampai waktu interview ya udah cuma untuk memenuhi panggilan saja. Jangan sampai siapa tahu harusnya kalian udah keterima di situ, tapi gara-gara ya tadi itu tidak diperhatikan, akhirnya ya udah. Belum lagi kalau ternyata grooming tidak diperhatikan, kemudian dia juga nggak tahu product knowledge nih. Udah deh gitu. Nah, kalau mungkin groomingnya masih, ya grooming tetap penting. Grooming tapi dia product knowledge-nya oke, masih dipertimbangkan lah ya. Tapi kalau dua-duanya oke, udah pasti lolos ya kan ya, Iya, Kak ya. bener. Itu sih yang paling penting. Kalau boleh tahu nih Kak, jadi selama ini ada nggak sih poin-poin apa yang kira-kira buat si pelamar itu kayak gagal? Mungkin ada sesi di mana interview itu di saat ditanya pasti ya gitu. Apakah nanti siap, misalnya kayak yang bukan ditempatkan di mana aja ya, dalam artian tuh kalau di sesi pelatihan atau apa pasti ada beberapa poin yang ditanyakan dan mereka menjawab ragu, itu pasti akan kita pertanyakan juga. Berarti orang ini mampu atau tidak, apakah orang ini kadang itu dari bagaimana dia merespon pertanyaan dari HRD gitu. Kadang kan ada tuh anak-anak zaman sekarang tuh kan kayak
bukan ogah-ogahan ya, kayak membatasi diri sama di sini aja, sama ini kayak gitu kan. Ya pasti kalau misalnya Ayu udah tahu tuh kayak HRD itu kayak seperti apa pertanyaannya, detailnya kan banyak pertanyaan menjebak sih ya sebenarnya. Betul. Ya. Betul. Jadi dari situ tuh kadang ya kita bisa ngelihat, jadi kita pasti ada proses 2 kali sampai 3 kali tahapan sampai akhirnya dia kita terima. Kecuali yang PKL ya. Iya. PKL sih biasanya sekali kita proses Iya, kalau interview. PKL mungkin kita lebih lihat motivasi si anaknya Iya, sih ya gitu. Kalau yang memang kita cari staff itu ya pasti ada 3 kali proses sampai Pasti. akhirnya dia kita oke, cepat training seperti itu. Saya pernah tuh bikin konten itu Kak, jadi tips tentang pertanyaan menjebak dari HR pada saat interview. Langsung ada yang komen, kok interview malah menjebak? Itu yang teman-teman perlu pelajari lagi. Jadi di sini kenapa? Karena kita kan belum kenal ya. Iya. Jadi mohon maaf ya teman-teman kalau ada suara bakso ya. Mas-mas dagang bakso abaikan saja, tetap fokus sama kami. Jadi buat teman-teman itu kenapa sih ada pertanyaan menjebak? Jadi poinnya adalah kita kan nggak pernah ketemu ya Kak ya. Jadi anggap kita baru kenal, jadi kita pengen tahu orang ini seperti apa, karakternya seperti apa, makanya dibuatlah pertanyaan-pertanyaan menjebak. Kalau nggak kayak gitu ya pasti orang-orang nggak ada yang kayak biasa aja ngadepin interview Iya, itu. benar. Jadi padahal ya makanya kenapa interview itu menentukan sekali gitu. Jadi nggak yang langsung cukup udah keterima, enggak. Jadi memang proses interview itulah yang sangat menentukan nantinya gitu. Bahkan tadi ada sampai 3 tahapan, mungkin ada yang sampai 4 juga ada gitu. Jadi jadi makanya kenapa kalian juga harus rajin baca nih, rajin lihat-lihatlah info-info yang kayak gitu. Jadi kalau kalian datang interview tuh nggak cuma yang duduk habis itu bingung nggak tahu mau jawab apa gitu. Jadi kalian harus mulai pelajari itu, dan terutama harus tahu perusahaan itu sendiri itu sebenarnya bergerak di bidang apa. Itu nilai plus. Jangan sampai pas ditanya udah tahu nggak tentang Pukako, enggak. Saya soalnya di info teman di sini lagi buka lowongan, makanya kesini aja gitu. Itu sudah itu otomatis akan mengurangi nilai kawan-kawan. Jadi jangan hindari yang seperti itu. Iya, saya tahu info dari teman, makanya saya datang aja ke sini coba-coba. Jangan sampai yang seperti itu. Jadi itu udah otomatis udah nilainya langsung minus gitu ya. Iya, karena itu kan terlihat bahwa mereka tuh kurang siap jadinya. Jadi betul. mereka hanya mengikuti, oh ya udah coba-coba. Jadi tidak ada kesungguhan hati mereka benar-benar mereka mau mencoba melamar pekerjaan. Betul. Nah, kemudian nih Kak, kita lagi ada di kalangan kita tuh ada masih paradigma atau mitos nih ya. Entah itu menurut Kak Ocha sendiri mitos atau memang ada. Kalaupun ada mungkin nggak banyak sih ya. Jadi masih banyak yang berpikir seperti orang-orang kita terdahulu lah. Kalau dulu itu kan kayaknya nggak bisa kerja nih kalau nggak ada orang dalam gitu. Apakah di zaman ini masih di sini sendiri deh di Pukako ini, apakah harus ada orang dalam baru keterima orang itu atau gimana? Itu enggak ya, itu sih kayak bagi saya tuh itu kayak mitos ya jadinya ya. Jadi karena apa ya, tergantung bagaimana kita percaya sama kemampuan diri. Kita percaya nggak sama kemampuan diri? Betul. Kenapa harus perlu orang dalam? Jadi kalau dia nyari orang dalam berarti dia nggak percaya dong sama kemampuan dirinya. Betul. Dia gitu. Jadi itu bagi saya itu kalau di sini di perusahaan kami itu nggak ada berlaku hal seperti itu. Di saat tuh misal ada yang salah satu kerabat dari orang tua kami gitu, saya titipkan anak saya bekerja, mereka pun harus mengikuti proses interview. proses betul. interview, apakah mereka terima atau tidak. Jadi kami tidak serta merta oh ya udah kerja, enggak. Karena perusahaannya kan kita benar-benar belajar seprofesional mungkin. Jadi segala sesuatu tuh harus mengikuti tahapan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Betul. Gitu. Jadi sewajarlah mereka yang misalnya ini menghormatilah aturan itu. Karena dari perusahaan kan pengennya dapat servisnya yang berkualitas juga gitu kan dari perusahaan. Jadi benar kata Kak Ocha tadi, kalaupun misalnya ada orang dalam mungkin infonya lebih cepat atau mungkin kesempatan dia untuk datang untuk lebih proses awal, interview lebih cepat, dan pasti ada aja kesempatannya dia untuk datang. Ya udah coba dulu dia interview gitu. Tapi balik lagi ada namanya proses seleksi tadi ya Kak ya gitu. Jadi nggak mau juga dong perusahaan memaksakan diri orang ini udah kelihatan nih mungkin nggak
apa ya, untuk di bidangnya tuh masih belum cukup gitu atau gimana gitu, masih belum oke lah gitu, kita memaksakan diri itu kan juga nggak mungkin gitu. Bener-bener itu. Jadi ya yang penting buat nanti adik-adik yang mau melamar kerja, kan harus percaya sama kemampuan diri kalian. Betul. Dan apalagi kalau kalian sudah menguasai product knowledge-nya, saya yakin kok. Jadi tidak tidak kemungkinan gagal itu yang dari kalian berpikir kayak aku pasti 70% pasti bakalan gagal atau nggak lolos interview, itu tuh bisa dipatahkan. Karena kan orang pertama kali ngeliat selain penampilan pertama kalian adalah rasa percaya diri kalian. Habis itu bagaimana cara kalian merespon setiap pertanyaan yang dilontarkan oleh HRD. Betul. Nah itu tadi, yang penting juga product knowledge-nya ya. Terutama F&B itu saya lihat memang nggak gampang. Banyak banget yang mesti dihafal. Saya dulu lihat tim FB menginterview anak-anak trainee aja tahu nggak setapan ini, apalah alat-alatnya semuanya pusing gitu. Jadi kalian harus membekali diri kalian untuk itu. Jadi jangan sampai kalaupun memang belum pernah nih ya mungkin minimal memang training dulu gitu. Jadi jangan sampai nekat nggak tahu apa-apa gitu. Jadi kalau mungkin yang udah tarafnya seperti ini, restonya udah pasti nyarinya memang sudah tahu basicnya kan, minimal tahu basicnya dulu gitu. Benar. Jadi jangan sampai benar-benar nggak tahu menau tentang dunia F&B itu sendiri gitu. Nah dari tadi nih kita udah ngomongin soal si Pukako, kemudian kita ngomongin seputaran rekrutmen. Kita kepo juga dong sosok Kak Ocha di samping saya ini yang cantik ini, masih muda ya tapi udah punya usaha seperti ini. Boleh sharing sedikit dong, mungkin dari mungkin Kak Ocha pernah kerja dari zaman kuliah atau mungkin dulu apa dulu sih merintis dari ini tuh dari mana, kemudian atau dulu mungkin sempet ngelamar kerja juga sampai akhirnya memutuskan usaha sendiri. Jadi dulu kalau diceritain panjang mungkin kayak poin-poinnya ya. Boleh, gak apa-apa. Supaya terinspirasi juga nih teman-teman. Jadi buat kawan-kawan juga semakin semangat gitu untuk mengejar apa yang kalian impikan sebenarnya gitu. Jadi pasti dong kita dengar aja nanti, pasti nggak semuanya mulus ya. Iya benar. Jadi mulai dari kuliah kemarin, saya mulai sambil kuliah tuh sambil bekerja. Jadi jualan kosmetik dulu. Karena saya memang memutuskan diri, saya mau berusaha. Maksudnya saya mau menjadi seorang wirausaha seperti itu. Karena saya sadar ya, saya sempat training dulu. Saya sempat training di hotel juga waktu zaman kuliah. Oke, saya kepo backgroundnya apa pendidikannya untuk kuliah? Kalau kuliah sih saya terakhir magister manajemen. Oh oke. Berarti waktu itu lebih ke back office-nya ya? Iya, jadi saya waktu itu di accounting-nya. Oh oke. Accounting. Berarti jangan main-main ini soalnya. Jadi saya dulu di accounting dan setelah itu orang tua saya tuh selalu berkeinginan saya harus kerja kantoran. Kalau tidak di perbankan, minimal saya kalau orang tua saya sih pengennya pasti harus perbankan, kalau nggak pegawai negeri. Oke, ya. Saya menyadari saya sempat training di perhotelan, saya menyukai dunia hospitality. Sejujurnya saya menyukai. Cuman waktu itu terakhir saya sempat training kerja di salah satu perusahaan internasional, itu yang bergerak di bidang penjualan mobil dan motor gitu. Saya memang menyadari saya tidak bisa bekerja di ruangan yang seperti kayak office yang terkotak-kotak gitu. Jadi saya tipikal orang yang berjiwa bebas kalau orang bekerja gitu, tapi tetap dengan target. Gitu. Akhirnya tamat kuliah, saya membuktikan sama orang tua saya mampu menghidupi diri saya. Dalam artian saya mampu bertanggung jawab atas diri saya punya penghasilan. Akhirnya saya ngumpulin uang nih dari hasil saya berjualan kosmetik, sampai akhirnya saya beli salah satu franchise. Di waktu itu franchise minuman, minuman yang sering orang-orang belilah gitu kasarnya gitu. Yang kekinian pada zaman itu. Iya, yang kekinian pada zaman itu. Akhirnya orang tua saya menentang pada saat itu. Kenapa kamu memilih bisnis yang maksudnya repot? Karena kan proses pembuatan minuman itu kan pagi kita harus ke pasar, habis itu prepare itu semua, habis itu belum lagi dulu tuh kayak nguberin dagang es gitu saya, kayak motor kayak Pak stop gitu, kayak nguberin dagang es sampai akhirnya orang tua saya kayak ya udah kita akan lihat, paling kamu bisa bertahan 1 bulan 7 hari. 1 bulan 7 hari orang sampai tua saya bilang seperti kayak itu gitu ya. Jadi saya kayak jadi saya bisa mematahkan ucapan mereka. Saya harus membuktikan diri. Akhirnya saya mulai nih lagi kayak saya membuktikan sama orang tua, sampai jadi hasil dari usaha franchise saya itu
saya bisa beli kendaraan roda 4 sendiri pada Wah, zaman itu keren ya banget. gitu. Jadi usia 22 tahun itu usia kejayaan saya. Kalau Ya bisa ampun, saya usia bilang ya. 22 tahun udah Itu bisa beli kendaraan usia 22 tahun. roda Jadi saya 4 sendiri. mulai Keren. bisa beli barang-barang itu emang dari orang tua saya tuh dari kecil nyuruh kita tuh mandiri. Kalau mau beli apa tuh pakai uang sendiri. Jadi nggak ada subsidi dari orang tua. Gitu. Kalau saya dulu kan mau beli apa? Mau beli printer contohnya buat kuliah. Kamu harus berprestasi dulu. Kamu IPK kamu harus tinggi baru dapet gitu. Terbiasa dengan didikan seperti Jadi itu. seperti kalau misalnya melakukan hal bagus ada hadiahnya. Iya, benar. Jadi nggak hanya semerta-merta kayak minta uang beli ini nggak. Orang tua saya nggak mau seperti itu. Jadi udahlah dengan awalnya saya sempat berontak ya dengan didikan orang tua saya seperti itu karena sepupu-sepupu saya tuh dengan mudah kalau mau apa-apa tuh dapat langsung. Oh oke, Gitu. ya namanya anak-anak ya kok Beda banget. aku aja ya, yang digituin. Jadi di sini saat ini saya baru menyadari bahwa pendidikan yang diberikan oleh orang tua saya itu berguna sekarang gitu. Di saat ada terpaan angin badai atau topan itu kayak kita masih tetap struggle sama diri kita gitu. Dan dari situ ya mulai akhirnya di usia 22 tahun saya buktikan sama orang tua saya bisa beli kendaraan roda 4 sendiri, saya bisa memberangkatkan mereka untuk ibadah suci ya. Kalau orang Bali kan Tirta Yatra ke India, saya bisa melakukan itu. Keren. Usia 22 tahun juga. Usia 22 tahun juga. Wah, Saya keren buka usaha Ocha Panditi House itu. Itu modalnya dari saya gadein mobil. Jadi saya beli mobil Untuk saya beli digadekan. mobil, itu saya gadein. Jadi itu tuh saya pakein modal usaha gitu. Meskipun ya usaha itu kalau bisa dikatakan bangkrut ya. Jadi kalau saya kan karena hanya 2 tahun dan belum balik modal kan. Tapi dari situ itu pelajaran berharga buat saya. Banyak kalau orang kan beda-beda ya caranya belajar. Kalau saya dari situ saya belajar, oh berarti kekurangan saya di sini nih. Jadi di saat saya buka usaha lagi, saya benar-benar harus prepare. Seperti itu. Saya 22 tahun berkembang sampai sekarang dan akhirnya saya memang memutuskan diri. Saya bilang sama orang tua saya, mungkin impian kalian itu akan pupus karena saya tidak mengikuti kalian bekerja di kantoran atau seperti menjadi apa yang kalian mau, tapi dengan cara saya seperti ini saya bisa membahagiakan kalian juga. Jadi tanpa harus kalian tuh khawatir saya seperti apa, bisa nggak saya bertahan ya, bisa nggak saya maksudnya menghidupi diri saya gitu. Saya membuktikan itu. Jadi yang penting apa ya? Kita mau berusaha dan mental kita juga harus kuat ya. Betul. Karena setiap proses itu adalah tepaan mental. Iya, betul banget. Tepaan mental up and down itu yang sampai kita sekarang ini pun ada prosesnya juga. Gini nggak serta-merta kayak bagusnya sekarang kan ada berdua, ada suami. Jadi suami selalu Ada teman sharing. ada teman sharing. Ha. Kalau dulu kan sendiri tuh apa-apa Iya. keputusnya tuh sendiri gitu. Iya. Jadi di situ tuh yang membedakan. Nah, dari yang kembali lagi di usaha saya yang dibilang sama bapak saya kemarin akan bertahan 1 bulan 7 hari. Di tahun ini adalah tahun ke-11 usaha saya itu. Jadi itu yang orang tuh pasti bakalan tahu, oh ya kok Ceng itu ya. Saya pernah merasakan apa ya, masa-masa jaya iya, masa yang kalau orang belanja cuman dapat jualan kayak 30.000 juga pernah gitu. Sekarang pun juga kadang pernah merasakan hal itu. Cuman apa? Saya selalu ingat kata orang tua saya. Rezeki itu kan mahal luas ya. Rezeki itu juga nggak serta-merta yang langsung hop gitu dapat gitu. Jadi tuh di saat kamu dapatnya sedikit, Tuhan tuh lagi nguji apakah kamu bersyukur atau enggak. Seperti jadi di saat meskipun dapat dikit, oh ya bersyukur masih dapat rezeki daripada nggak sama sekali kan. Iya, betul sekali. Jadi itu yang selalu saya ingat dan yang sekarang suami saya tuh orang yang luar biasa bagi saya. Karena dia memberikan saya kepercayaan untuk maksudnya mengelola ini, dia memberikan saya ruang belajar yang sangat banyak ya, sangat besar, dan juga suami saya menyediakan orang-orang profesional di bidangnya. Jadi saya di saat orang bilang kayak sekolah hanya kalau kita dapat ilmu hanya di tempat kita sekolah atau di tempat kita kuliah aja, itu enggak. Setiap harinya saya selalu dapat ilmu baru. Mungkin kayak dari Ayu tadi pembicaraannya saya dapat ilmu. Dari tim kami juga kami dapat ilmu. Yang penting saya tidak pernah menutup diri. Iya, itu yang paling penting. Karena ilmu itu datang dari mana aja. Benar. Dan yang paling penting itu adalah kita mau mengintrospeksi diri. Kalau memang kita benar-benar salah, kita evaluasi lagi. Betul. Dan kita tidak serta-merta berpuas diri sih. Kalau kita udah berpuas diri kan berarti kita menutup diri dan
nggak akan ada kelanjutan ya jadinya ke depannya. Jadi kalau kita mau tetap membuka diri, kita mau belajar, kita terus berevaluasi, maksudnya kita terus mengevaluasi, melakukan inovasi, tentunya kita akan terus bertumbuh. Betul, betul sekali. Wah, keren Itu sih. sekali ya. Saya takjub sekali nih sampai dengerinnya. Dari usia 22 itu nggak semua anak muda itu bisa mencapai apa yang dia mau di usia segitu loh ya. Tapi memang perjuangannya nggak di usia 22 itu langsung enak banget juga enggak. Masih panjang perjalanan. Tapi di mana titik di situ bisa menunjukkan ya, bisa menunjukkan, keren banget. Pasti waktu itu dilemanya juga banyak dong ya. Banyak Pasti banget. Kayaknya bener yang dibilangin orang tua, tapi enggak yakin, pasti sempet goyah-goyah dong. Jadi itu tuh kayak dimana saya banyak-banyak baca buku waktu itu. Pertama waktu itu lagi ngetelan buku-buku The Secret gitu, tentang hukum tarik menarik, tentang kayak kepercayaan sama diri kita sendiri gitu. Itu yang selalu membuat saya kuat. Karena apa? Terkadang omongan orang bisa menjadi motivasi dan omongan orang tuh bisa buat kamu jatuh. Bisa buat Bener kamu banget, down, bener gitu. banget. Tinggal kamu memilih, kamu akan termotivasi atau kamu akan mengikuti omongan orang itu gitu. Kalau saya memilih, saya harus termotivasi. Karena kenapa? Saya harus mematahkan anggapan orang. Jadi kalau saya mengikuti itu berarti dia menang dong atas hidup saya. Ini kan hidup saya. Jadi saya menentukan mau kemana arah hidup saya, mau saya gambar seperti apa kehidupan saya. Sebenarnya saya harus menentukan. Bener itu kayak apa ya? Kalau orang lihat sekarangnya udah segini gitu, tapi kalau orang yang tahu saya, dia tahu proses bagaimana saya kayak nangis bareng di jalan. Dulu kan masih naik motor tuh kayak kadang ngantuk loh, yuk. Jadi kayak pulang kuliah langsung jualan. Jadi kan saya waktu tuh kalau orang Bali tuh mengajak ya PP dari Gianyar ke Denpasar kuliah, itu dari pagi tuh dari jam 5:30 udah jalan kuliah ya. Habis itu udah yang sampai kuliah waktu tuh kuliah sampai jam 1 sampai jam 1:30. Udah langsung tuh jualan kosmetik sampai malam, jam 10 malam tuh baru nyampe rumah. Wah, Itu masuk angin tuh udah jadi ini, tuh jadi sahabat tuh masuk angin. Jadi minyak kayu putih tuh udah keroannya setiap hari gitu, kayak apa ya, udah hafal. Jadi meski waktu itu bapak tuh selalu yang tak minta tolong, Pak tolong keroin. oke. Keroin. Makanya dengerin apa kata bapak gitu. Jadi dia tuh udah yang mulai tuh kan udah tak bilang, tapi tetap sat tetap kekeh gitu loh, sama membuktikan gitu. Ya gimana dong ya kalau kita jarak PP, habis itu kita di jalan tuh dari pagi sampai malam, kan otomatis ya pasti masuk angin lah ya, gitu. Pasti. Kayak ya bukan excuse loh, tapi emang bener ya. Di situ mulai deh lagi saya apa ya, pengen cepet-cepet nunjukin nih kalau saya mampu. Jadi orang tua saya itu semua apa pendapat dari orang tua itu kurang tepat. Dan di usia itulah akhirnya itu kayaknya mungkin waktu terbaik dari Tuhan. Karena kita percaya gitu, Tuhan pasti punya waktu terbaik menurut Dia. Mungkin yang kadang menurut kita kayaknya harusnya dia bisa lebih maunya bisa lebih cepet gitu. Mungkin bagi Tuhan tuh belum tepat ya gitu. Kayak di situ saya mulai kayak oke, benar. Tuhan tuh emang tepat, semesta tuh emang tepat. Kayak sekarang kalau saya lagi down nih masa corona tuh kayak inget-inget lagi nih, aduh zaman dulu ya kayak kita yang susah-susah aja masih bisa bertahan, apalagi sekarang udah ada pendamping, pasti harus bisa lebih kuat lagi dari sebelumnya gitu. Keren banget ya itu untuk sharingnya. Jadi buat teman-teman yang mungkin sekarang juga lagi galau nih pengen coba jalanin usaha tapi maju mundur ya, karena tadi ya kita bisa lihat lah ya dari Kak Ocha sendiri gimana perjuangannya, tapi sekarang pun jadinya dari Kak Ocha sendiri akhirnya bisa menikmati ya apa yang udah dibangun dari dulu ya. Jadi intinya yakin dan tetap usaha ya. Ya, yang penting buat teman-teman semua nih, ini sharing ya. Saya tidak mau menggurui karena semua punya apa ya jalannya masing-masing. Pertama kalian harus punya impian yang kuat dulu. Betul. Apa impian kalian? Impian itu kan juga bisa jadi jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Jangka pendek dulu lah, misalnya entah sama mau bekerja atau buat usaha. Di saat kalian buat usaha, pastikan itu bukan usaha yang lagi tren. Jadi jangan pernah mengikuti tren. Belum tentu tren itu sesuai sama passion kalian. Misalnya lagi ngetren usaha A gitu, kira ikut usaha A aja, kayaknya usaha tuh bagus gitu. Pas passion kalian tuh nggak di usaha A, karena nanti sebulan, 2 bulan, 3 bulan kalian masih oke. Setelah itu kamu udah mulai bingung nih, mau kayak gimana ya? Karena kan misalnya kayak sebulan, 2 bulan, 3 bulan tuh sama-sama masih bagus banget penjualannya. Udah di masa itu udah mulai turun lagi nih. Nah di masa turun tuh kita kan selalu harus melakukan inovasi nih. Selalu melakukan inovasi, harus cara apa lagi ya? Karena nggak hanya dengan satu rencana aja, satu plan aja, pasti ada plan A, plan B, plan C. Seperti itu. Itu yang di situ akan membuat kalian tuh benar-benar mentalnya mulai akan
akan bisa digoyahkan lagi di situ. Kayak gitu. Yang ketiga tuh jangan mudah putus asa. Betul. Karena nggak semua jalan itu mulus, pasti akan ada up and down-nya. Asalkan mental kalian tuh juga kuat. Karena di sini saya yakin semua pengusaha sukses dan semua pengusaha hebat itu pasti memiliki mental yang baja. Betul. Nggak ada yang pengusaha memiliki mental yang lembek. Karena semakin tinggi pohon, anginnya juga akan semakin kencang bertiup gitu. Di situ sih yang yang saya selalu mengingatkan diri saya. Selain itu juga kalian harus rajin mendekatkan diri ya, dan minta doa sama orang tua. Itu paling penting. Doa restu orang tua Doa itu paling restu penting. orang tua, dan rajin kalau kita kan ke sembahyang sesuai kepercayaan masing-masing, karena Tuhan tuh pasti akan selalu menunjukkan jalan yang terbaik. Betul. Gitu. Keren sekali. Itu sih. Keren sekali. Keren banget. Jadi kita kayak dapat bukan cuma duniawinya aja. Iya. Jadi jangan Benar. lupa sama penciptanya juga. Jadi jangan sampai itu pas lagi seneng-senengnya lupa tuh. Akhirnya ya udah Iya, benar. seketika diambil udah deh kaget. Karena kita nggak akan pernah tahu di saat kita terlena, kalau Tuhan misalnya kayak udah dia oke, orang ini nggak ini dalam hitungan, bukan hanya dalam hitungan detik ya, dalam hitungan menit ya, detik aja udah tek gitu, udah beda lagi kasarnya. Betul. Tapi di saat kapanpun, tidak hanya di saat masa pandemi ini ya gitu, di saat kita dalam situasi apapun, kita harus benar-benar rajin mendekatkan diri. Karena hanya dengan beliau kita benar-benar bisa apa yang kita rasa nggak mungkin tuh kan bisa jadi mungkin. Gitu. Betul. Itu Keren sih. sekali Kak Ocha. Wah, terima kasih banyak ini untuk sharingnya. Ini Sama-sama. pastinya sangat bermanfaat ya. Jadi tadi kita udah kayak mendalam ngebahas untuk rekrutmennya, tapi di sini juga kita udah ngebahas nih kedekatan nih, terutama ya yang udah mulai lupa, coba mulai dekatkan diri lagi ya. Tapi itu benar sih ya, nggak cuma usaha tapi juga doa harus diiringi lah ya. Doa doang nggak ada usaha juga percuma gitu. Jadi dua-duanya tuh harus beriringan sih memang gitu, dan terutama ya itu tadi restu orang tua ya. Jadi bukan cuma restu mau nikah nih, bukan, tapi namanya orang mau berangkat kerja atau mau mulai usaha itu pasti juga kita pengen kayak doa dari orang tua lah gitu. Jadi biar kedepannya lebih enak dilalui ya jalanannya. Saya merasakan, meskipun saya bilang dulu ya, meskipun orang tua saya tidak mensupport saya, tapi saya selalu tadi doakan. Terutama dulu sama nenek saya selalu minta nenek saya mendoakan saya. Di saat kita melakukan doa bersama, di satu saya merasa merinding, kayak segitunya orang tua, apalagi nenek ya, anggaplah nenek yang sering saya minta dulu tuh, mereka berdoa dengan ketulusannya mereka tuh kayak ya Tuhan, kayak segininya mereka ya selalu mengucap nama kita dalam doanya dia. Karena rezeki itu tidak hanya berupa materi ya Ayu. Jadi rezeki itu, kesehatan juga bagian dari rezeki. Kalau kita dalam kondisi tubuh tidak fit, gimana kita mau action ya, gimana kita mau bekerja. Tapi dengan kalau kita kondisi tubuh kita fit, pikiran kita sehat, kita mau kerja pun juga lempeng, kasarnya kan. Betul. Gitu. Itu tuh luar biasa. Sampai sekarang pun kadang kalau saya lagi apa-apa, saya sama mertua saya juga bilang, tolong doakan kami supaya kami direstui juga dalam setiap usaha. Begitupun orang tua saya selalu kayak mintanya doa aja deh. Bener. Sekarang itu tuh udah lebih luar biasa ketimbang yang lain gitu. Kayak doa itu gratis tapi luar biasa gitu. Karena balik lagi ya, gratisnya itu kan perlu ketulusan juga. Iya. Kadang kan kalau kita bilang yaudah gratis tapi kan masih dalam diri itu nggak tulus, nggak ikhlas gitu kan, udah yang kelihatan deh dari lambangnya gitu. Tapi kalau orang tua nggak mungkin dong tidak mendoakan anaknya. Iya, kan, betul. seperti itu. Oke, keren sekali. Wah, terima kasih Kak Ocha. Terima kasih untuk udah meluangkan waktu untuk sharing ke kita semua ya. Semoga bermanfaat juga buat teman-teman, terutama ya ini baik yang lagi mau memulai
menapakkan kaki ke dunia kerja atau lagi yang mau merintis usaha, semoga ini jadi inspirasi buat kalian semua ya. Jadi diambillah poin-poinnya tadi yang memang bermanfaat, yang bisa digunakan dalam kehidupan kalian ya. Itu yang paling utama. Oke, terima kasih Kak Ocha atas waktunya. Sama-sama. Terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah nonton. Jadi jangan lupa nih ditonton juga kolaborasi kita yang untuk unboxing ya dengan Pukako, Panini and Coffee. Jadi terus saksikan terus ya di YouTube channel kita di Info Lowongan Bali. Terima kasih.